Prasangka sosial adalah pandangan negatif atau stereotip yang dimiliki seseorang terhadap individu atau kelompok tertentu. Prasangka sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu kategori sosial, konflik langsung, pengalaman negatif, dan stereotip. Dampak prasangka sosial ada beberapa macam, seperti perpecahan, diskriminasi, dan kurangnya toleransi. Hari ini kita akan mewawancarai beberapa orang tentang perempuan yang merokok, laki-laki yang feminim, dan perempuan yang bercadar. Disclaimer dulu teman-teman, video ini dibuat untuk mempelajari tentang prasangka sosial dan tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan atau merusak nama baik suatu pihak tertentu. Bila ada kata yang salah diucapkan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah bersama siapa bang? Ramdan Ardeta, Ramdan Ardeta dari SMK mana? SMK 1 Windraya Utara. Oke, thank you bang udah ngulain waktunya sebentar. Jadi pertanyaan pertama nih ya bang, tentang cewek perokok. Bagaimana sih tanggapan abang tentang cewek yang ngerokok itu bang? Kalau buat cewek yang merokok itu tidak baik untuk cewek. Itu juga membahayakan buat cewek. Oh, oke bang, thank you bang. Nah, menurut yang pertanyaan kedua nih bang, menurut abang tuh ngerokok itu bahaya nggak sih bang? Terutama buat cewek-cewek nih bang. Itu bahaya Kak buat cewek-cewek. Termasuk juga buat cowok-cowok itu bahaya juga itu. Cowok-cowok juga bahaya. Iya. Oke, thank you bang. Nah, ini pertanyaan ketiga nih ya bang. Ngerokok itu keren nggak sih bang? Enggak. Enggak keren. Oh, oke, thank you bang. Tapi menurut abang ngeliat cowok ngerokok itu nggak keren ya? Enggak, Bang. Enggak. Oke, thank you bang. Nah, pertanyaan keempat bakal ditanya oleh Tita Melia. Oke, pertanyaan keempat. Bagaimana sih menurut Anda tentang orang tua yang ngedukung atau ngebiarin anaknya itu merokok? Kalau buat orang tua yang membiarkan anaknya merokok itu, atau orang tuanya udah pasrah atau gimana kan, buat anak yang sudah sering merokok, orang tuanya sudah sering bilang tapi nggak didengar oleh anaknya. Menurut saya kayak itu Kak. Oh, agak bandel gitu ya bang? Agak bandel ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Mau nggak sih kakak itu punya pasangan yang merokok? Ya, jadi abang Yang mau nggak merokok. punya cewek perokok? Nggak mau Kak, kalau bisa yang soleha. Soleha. Oke bang, thank you bang Bang Ramdan, udah meluangkan waktunya. Kami dari PPKN Unsri pamit undur diri. Terima kasih. Ya bang. Teman, kita sudah menjadi narasumber yang kedua dengan bersama siapa kak? Elisa, Dan ini? Jihan. Oke, makasih Kak Alisa dan Jihan telah meluangkan waktunya sebentar ya Kak. Oke, pertanyaan pertama nih Kak tentang cewek yang perokok. Menurut Kakak, cewek yang ngerokok itu tanggapannya itu gimana Kak? Bagaimana tanggapan Anda tentang cewek yang perokok? Ini untuk tergantung sikon ya, aku nggak tahu nanggapinya kayak mana karena kita kan nggak tahu asal usul beliau gimana. Oke. Kalau menurut Kakak? Kalau menurut aku sendiri sih ya itu juga tergantung di diri dia sendiri juga sih. Oke. Thank you Kak. Nah, pertanyaan kedua Kak, merokok itu bahaya nggak sih? Terutama untuk perempuan nih Kak. Bahaya nggak sih Kak merokok itu? Bahaya banget sih menurut aku karena kan perempuan itu mengandung juga kan, jadi bakalan ngaruh sama janinnya nanti. Oke, thank you Kak. Mungkin jawaban aku juga sama aja kan? Sama aja. Karena emang ngerokok itu juga bahaya kan untuk perempuan. Ya Oke. sama aja sih buat cowok juga bahaya sebenarnya. Bahaya juga ya. Oke, yang ketiga nih ya Kak. Menurut Kakak itu merokok itu keren nggak sih? Terutama buat cewek atau cowok? Nggak ada keren-kerennya sih. Gak ada keren-kerennya? Yang ada sih ya malah ngerusak diri sendiri sih. Nggak ada keren-keren. Malah feel gitu punya cowok Iya merokok. benar banget. Oke. Iya. Nah, pertanyaan keempat akan dibacakan oleh teman saya di sini. Nah Kak, pertanyaan keempat nih. Bagaimana sih menurut kakak tentang orang tua yang ngebiarin anaknya itu ngerokok atau malah ngedukung gitu? Kalau sejauh ini aku belum pernah dapet dengar kalau orang tua ngedukung untuk anak yang ngerokok. Tapi biasanya anak-anak itu nyontoh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ngerokok, pasti anaknya pasti ngerokok juga. Iya. Walaupun orang tuanya ngelarang gitu. Iya. Karena kan orang tua kan contoh untuk anak-anak. Kalau menurut Kak? Ya sama aja. Sama aja. Oke, thank you. Oke, thank you Kak. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Mau nggak sih kakak ini punya pasangan yang perokok gitu?
Misalnya kalau udah punya pasangan dan punya anak perempuan, nah itu kalau dia ngerokok tuh gimana kak? Oh itu Hajar ya. Mau dibolehin apa enggak? Enggak lah yang dilarang pasti. keras pasti. Punya anak cewek nggak boleh ngerokok ya? Nggak boleh. Oke, thank you kak udah ngeluangin waktunya kak Elisa sama kak Jihan ya. Jadi dia adalah narasumber kedua pendapatnya tentang merokok teman-teman. Oke, terima kasih saya dari PPK Unsri undur diri. Terima kasih ya kak Elisa. Dipanggilnya Halimah. Halimah. Di sini saya bersama Kak Halimah. Menurut kakak gimana sih kak tanggapan kakak tentang cowok yang menyerupai cewek? Ya kalau dilihat aja sih biasa aja. Cuman kalau seandainya itu kawan kita, ya setidaknya kita itu menegur atau ngasih tahu dengan dia, tapi dengan tutur cara yang lembut, jangan langsung to the point gitu. Misal nih kakak punya teman cowok gitu, meniru gaya cewek gitu. Kakak masih mau nggak gitu temenan sama teman kakak itu? Masih kalau untuk temanan, cuman kayak yang tadi itu dikasih tahu aja gitu. Kalau yang dia lakukan itu salah gitu. Menurut kakak keren nggak sih kak kalau misalnya ada cowok yang meniru gaya cewek? Enggak keren sama sekali. Kalau kakak gitu lihat orang gayanya beda dari yang normal gitu, kakak bakalan cuek atau gimana sih sikap kakak? Mungkin kayak lebih biasa aja sih. Cuman kayak kadang agak nengoknya itu asing aja. Oke kak, terima kasih kak. Namo Debi. Gimana sih tanggapan bapak tentang cowok yang menyerupai cewek? Cowok yang menyerupai cewek. Gayanya. Yo biasa bae sih. Mungkin dari pandangan umum beda-beda kan. Terus juga menurut bapak tuh keren nggak kalau cowok meniru gaya cewek gitu? Tergantung yang lihatnya. Kalau misalkan aku kan ngelihat dia tuh yo ada yo pro kontranya biasa bae, ada yang menurut wong jijik apa cak mano kan. Misal nih bapak punya temen cowok gitu yang meniru gaya cewek, masih mau nggak sih pak temenan atau langsung ngejauh gitu? Yo masih alasannya yo kawan ndak boleh nilai dari perilaku dia apa bentuk cewek apa cowok kan, kita memang berkawan kan. Kalau bapak lihat orang gayanya beda dari yang normal gitu, bapak gitu bakalan cuek atau gimana sih sikap bapak gitu? Biasa bae, cuek ya biasa bae, ndak do dipeduli ke kan. Oke pak, terima kasih ya pak. Baik, kita sudah bersama narasumber yang kedua. Boleh perkenalan diri pak dengan bapak siapa? Saya Dr. Makmum Raharjo MSN. Ya. Oke. Di sini kami ingin bertanya mengenai pendapat bapak tentang orang yang bercadar. Gimana tanggapan bapak tentang muslimah yang bercadar pak? Tidak masalah ya, saya anggap juga itu bagian dari sosiologi ya masyarakat, gaya hidup seperti itu saja ya. Tapi ya memang cadar itu melambangkan atau menyimpulkan pakaian dari satu golongan tertentu. Ya itu yang saya pahami begitu. Ya. Baik pak, pertanyaan yang kedua, apakah ada sikap perbedaan antara yang bercadar dengan yang tidak pak? Saya pikir tidak perlu ada perbedaan ya. Mereka sama-sama ya manusia ya, terus juga sama-sama orang yang berada di lingkungan kita ya. Saya juga ada mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan cadar ya, dan sepertinya mereka tidak kesulitan juga ya. Yang ketiga, apakah nanti suatu saat anak bapak ingin bercadar? Apakah bapak memperbolehkan? Nggak masalah juga ya, nggak masalah juga sebenarnya kalau dia mau bercadar. Tapi simbol itu harus sesuai dengan tanggung jawab juga ya. Artinya jangan cuman ikut-ikutan aja gitu kan. Nah, juga
artinya seperti ini, adik-adik ini kan pakai jilbab juga ya. Nah, tapi pada saat tertentu ya karena merasa kurang praktis, misalnya lagi di kamar, terus tahu-tahu dipanggil sama tukang paket, nah, harus buru-buru keluar gitu kan. Nah itu ya harus benar-benar ya punya. Saya kalau di anak saya itu kalau mau pakai yang modis boleh, tapi paling enggak harus ada yang praktis dipakai. Begitu kita langsung slup gitu kan, langsung ya ada kan ada jilbab atau cadar yang praktis ya seperti itu. Jadi nanti jangan sampai ya komitmen tadi dilanggar gitu kan. Nah, kecuali kalau memang peraturan tempat kita itu mengharuskan kita untuk memperlihatkan. Nah itu jadi kita harus maklumi itu. Nah tapi juga aturan-aturan itu ya jangan sampai jadi jadi perdebatan ya. Sudah jelas misalnya ya kalian bekerja, sudah jelas peraturan di situ ada SOP tentang seragam, terus kalian paksakan itu. Nah itu juga artinya tidak menghargai ya. Nah, sebelum kalian masuk, kalian kan punya pilihan untuk mencari pekerjaan yang mungkin tidak menghalangi tentang simbol-simbol yang kalian gunakan. Nah itu yang paling penting. Jadi jangan sampai setelah ditolak kalian mengamuk atau ribut. Nah itu yang penting. Jadi benar-benar kita harus pahami bahwa ada bagian-bagian itu yang akan mempersempit ruang kita ya. Komitmen itu akan mempersempit ruang kita dalam bersosialisasi entah sesuatu itu ya. Itulah ya kalau kita menjadi minoritas itu kan artinya kita tidak harus memaksakan minoritas itu untuk dimaklumi oleh mayoritas ya, karena banyak sekali kepala orang itu punya benak masing-masing terhadap simbol-simbol pakaian tadi. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, apakah orang yang sudah bercadar itu mempunyai sikap yang baik? Jadi adakah hubungan antara berpakaian dan juga berperilaku? Ya harus itu ya, harus ada hubungannya ya, karena itu komitmen kita kan, itu kan untuk melindungi diri. Melindungi diri itu tidak hanya melindungi dari secara fisik, tapi melindungi perilaku kita ya, secara perilaku atau budi pekerti kita juga. Jadi kalau misalnya kita berpakaian seperti itu tapi budi pekerti kita tidak tercerminkan ya, itu kan juga istilahnya mendustakan mendustakan diri kita sendiri. Artinya itu artinya kita apa istilahnya itu ya, saya lupa pula istilahnya itu. Ya kita kan tidak boleh merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri kita sendiri. Nah itu kalau sikap kita itu merugikan diri kita sendiri ya itu nggak usah lagi seperti itu ya. Harusnya bukan berarti kita menanggalkan itu, tapi ya berubah ya, karena kalau sudah berkonsep seperti itu harus sesuai yang dicontohkan oleh ya para zuriyah kita dahulu gitu. Terima kasih ya. Baik, itu saja wawancara kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas